Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penerapan ekonomi dari fungsi linier. Nah, seperti yang lereng negatif yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah ciri khas dari kurva permintaan. Nah, kalau tadi fungsi umumnya atau rumus umumnya adalah Q sama dengan A min BP, maka ini titik ini adalah A, dan di sini adalah A per B. Ini adalah untuk menentukan kalau menghitung fungsi permintaan yang tergambarkan dalam kurva permintaan. Jadi misalnya di sini Q sama dengan A min BP, maka A-nya di sini, kemudian titik ini adalah A per B. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya. Nah, variabel tersebut antara lain ada harga pokok. Nah, ini harga produk tersebut ya, harga pokok dari produk tersebut. Ini adalah faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ada tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi, input atau input ya tadi ada bahan-bahan pokok misalnya. Kemudian harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. Kemudian ada harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Nah, bentuk umum dari fungsi penawaran biasanya adalah Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B dikali Q. Di mana ciri khas dari fungsi penawaran ini variabel A atau konstanta ini harus minus, kemudian B ini harus positif. Ini karena akan berhubungan dengan hukum penawaran. Nah, variabel price atau harga dan Q atau quantity atau jumlah ini mempunyai tanda yang positif. Hal ini mencerminkan hukum penawaran, yaitu apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ini akan semakin bertambah. Dan apabila harganya turun atau murah, biasanya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ini akan semakin berkurang. Jadi ini akan searah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya harga suatu barang di pasar itu tinggi, maka jumlah yang ditawarkan itu juga semakin banyak. Nah, tetapi apabila harga suatu barang itu turun atau semakin murah, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ini juga akan semakin sedikit atau berkurang. Nah, gerakan harga searah dengan gerakan jumlah ini menyebabkan kurva penawaran itu berlereng positif, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Ini adalah ciri-ciri kurva penawaran. Nah, kalau tadi kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah karena berlawanan, maka kurva penawaran ini dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, fungsi penawaran secara umum itu biasanya tadi Q sama dengan min A plus BP. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan atau equilibrium ini terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar ini sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Jadi antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen ini akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Maka akan terjadi titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, pada posisi keseimbangan maka tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan atau kuantiti dari demand atau permintaan seakan sama dengan kuantiti dari penawaran. Nah, berikut adalah kurva keseimbangan pasar. Ini adalah kurva keseimbangan pasar. Nah, tadi syarat keseimbangan pasar adalah ketika QD sama dengan QS, di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen ini akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ya, QD ini adalah jumlah permintaan, kemudian QS ini di sini QS adalah jumlah penawaran, kemudian titik E ini adalah menandakan keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, kemudian PE ini adalah harga keseimbangan, kemudian QE atau quantity equilibrium ini adalah jumlah keseimbangan. Mari kita masuk ke contoh soal. Nah, jika ada soal fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD ini adalah fungsi permintaan sama dengan 10 min 5P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 4P plus 9P, dimana kalau tadi di awal dijelaskan bahwa ini 10 ini adalah A, min 5 ini adalah B. Sama di sini adalah min A dan 9 ini adalah B. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar dan tunjukkan kurva keseimbangan pasarnya. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar, ini adalah QD harus sama dengan QS. Tadi QD-nya adalah 10 min 5P, sedangkan QS-nya adalah min 4 plus 9P. Ya, kita masukkan di sini 9P pindah ke depan jadi minus, min 9P, min 5P, kemudian 10 pindah ke belakang jadi min 10, jadi min 9, min 5 jadi min 14P, kemudian min 4, min 10 jadi min 14, kemudian didapatkan P-nya adalah min 14 dibagi min 14, min bagi min jadi positif sama dengan 1. Jadi harga keseimbangan atau price equilibrium-nya adalah 1. Kemudian setelah tadi didapatkan harga keseimbangan, sekarang kita cari jumlah keseimbangan, jumlah barang dari keseimbangannya atau quantity equilibrium-nya. Nah, kita ambil dari yang persamaan 10 min 5P. Nah, P-nya tadi sudah diketahui, yaitu 1. Jadi 10 dikurangi 5 kali 1. Ya, 10 kurangi 5. Jadi sama dengan 5. Jadi didapatkan kuantiti equilibrium-nya adalah 5. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasarnya atau titik equilibrium-nya ada di 5,1. Nah, ini nanti untuk menggambar kurvanya. Nah, kita gambar grafik keseimbangan atau titik keseimbangan tadi adalah 5,1, di mana 5 itu adalah quantity dan 1 itu adalah price atau harga keseimbangannya. Jadi di sini titik keseimbangannya. Lalu bagaimana untuk menggambar garis ini? QS-nya. Untuk menggambar garis yang menunjukkan
fungsi penawaran atau QS-nya, maka tadi kan ada rumus bahwa P sama dengan A per B plus 1 per B dikali Q. Nah, untuk menggambar QS-nya kan tadi di sini ada min 4 plus 9P. Ini adalah fungsi dari penawarannya. Kemudian tadi P, dari P ini A-nya adalah min 4, tapi di sini tidak, rumus dasarnya itu tidak pakai min, maka di sini ada 4 per B-nya 9 ditambah 1 per 9 dikali Q atau kuantiti. Untuk menentukan titiknya, maka jika Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 4 per 9. Ini sama dengan sekitar 0,444. Jadi kalau misalnya Q-nya ini nilainya 0, maka berapa P-nya? Maka P-nya adalah 4 dibagi 9. Hasilnya sekitar 0,444. Kemudian sekarang menghitung titik, sudah diketahui P-nya, maka kita cari Q-nya. Nah, kalau misalnya di sini P-nya 0, maka berapa nilai dari Q? Maka 0 Q tadi kan 0 sama dengan, ini kalau misalnya P-nya 0, maka kita cari Q-nya. Q-nya misalnya P-nya kan tadi 0, maka 4 per 9 ditambah 1 per 9, kemudian Q. Maka min 1 per 9 Q sama dengan, karena 1 positif 1 per 9 ini pindah ruas ke depan, maka jadi minus. Nah, selanjutnya di sini ya 4 per 9. Nah, untuk mencari Q, maka 4 per 9 ini dikali 9 min 1. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi min 1 sama dengan min 4. Jadi perhitungannya adalah, ini untuk memudahkan bisa 4 kali 9, 36 dibagi 9 kali min 1, min 9. Jadi hasilnya
4 per min 1 ya, 9 kali min 1, 4 kali 9 itu adalah 36 dibagi min 9, hasilnya min 4. Atau ini coret, ini diringkas, dicoret 4 dibagi min 1, ini coret, kemudian 4 dibagi min 1 sama dengan min 4. Dari sini diperoleh I-nya min 4, kemudian P-nya tadi 0,44. Nah, mari kita lihat ke kurvanya. Saya buat lagi kurvanya biar lebih jelas. Tadi Q-nya itu diperoleh min 4, sedangkan P-nya itu 0,44. Jadi sekitar titiknya di sini kira-kira. Ini adalah untuk membuat garis QS-nya, kurva QS-nya. Jadi titik min 4 dan 0,44 kalau ditarik garis lurus maka akan bertemu di sini titik keseimbangannya. Tadi titik keseimbangannya adalah 5,1, di mana 5 ini adalah kuantitas keseimbangan, kemudian 1 ini adalah harga keseimbangan pasarnya. Kemudian untuk membuat QD ini mudah. QD tadi di awal sudah dituliskan untuk titik price atau harga itu bisa dicari dengan A per B ya. Kemudian titik kuantitasnya adalah A, di mana A di sini adalah 10 ya. Maka titiknya di sini, kemudian A per B 10 dibagi 5 adalah 2. Maka kita buat kurvanya dan ditarik garis lurus, maka akan melewati titik ini. Nah, ini untuk grafik keseimbangan pasar, kemudian juga ada kurva penawaran dan juga kurva permintaan. Selanjutnya ada contoh perhitungan dalam bentuk lain. Ya, misal persamaan permintaan jagung di suatu daerah ditunjukkan dengan fungsi permintaan 22.000 min 2P dan fungsi penawarannya adalah min 3.000 plus 3P. Nah, berapakah harga jagung dan kuantitas jagung yang dijual belikan? Nah, keseimbangan tercapai ini apabila harganya harganya 5.000. Nah, 5.000 itu dihitung dari persamaan QD sama dengan QS atau sama saja QS sama dengan QD. Nah, 5P ini diperoleh dari 2 ditambah 3P. 2 ini positif 2 itu karena pindah ruas ke depan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5P dan min 3.000 pindah ke belakang jadi positif. Jadi 22.000 ditambah 3.000 jadi 25.000. 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000. Jadi diperoleh harga keseimbangannya adalah 5.000. Selanjutnya, untuk menentukan kuantitas yang diperjualbelikan atau QD-nya, kuantitas jagung yang ditawarkan, pada harga keseimbangan 5.000 berapa? Maka QD sama dengan 22.000 min 2P. P-nya ini sudah diketahui 5.000, maka P-nya ini bisa diganti dengan 5.000. Jadi 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Jadi 22.000 dikurangi 10.000 sama dengan 12.000. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan atau tadi jumlah jagung yang ditawarkan di suatu daerah dengan fungsi penawaran QS sama dengan min 3.000 plus 3P, P-nya sudah diketahui 5.000, maka diperoleh 12.000, yaitu 3 dikali 5.000, 15.000 dikurangi 3.000. 15.000 dikurangi 3.000 didapatkan 12.000.
Jadi di sini terjadi keseimbangan pasar atau titik equilibrium, baik harga yang ditawarkan atau harga yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang dipinta oleh konsumen itu seimbang, yaitu titik equilibriumnya, QE-nya, kuantitas equilibriumnya itu ada di 12.000. Kemudian PE-nya, price equilibriumnya ada di titik 5.000. Nah, kemudian ini soal tugasnya. Ini adalah mencari harga ketika misalnya harganya 10.000, dan yang kedua fungsi penawaran ketika harganya 10, maaf bukan 10.000 tapi 10. Kemudian nomor 1 juga digambarkan kurva permintaannya, dan nomor 2 juga digambarkan kurva penawarannya. Kemudian cari juga titik keseimbangannya antara QD dan QS. Jadi cari harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan, dan gambarkan kurvanya. Nanti terdapat juga di sana ketemu dengan titik equilibriumnya. Terima kasih.